kesempatan kali ini saya akan membahas kelebihan dari HSCPX ya. Produk kita ini powerful banget. Nah teman-teman, plan kita ini kan kita tahu ya, HSCP dulu kan Indomalay. Nah kelebihannya HSCPX ini cakupan wilayahnya tuh lebih luas, seluruh Asia, dan yang satunya kan Asianya kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Nah saya mikir wah ini cocok kan, masih bisa ke China tadi, bener ya, masih bisa ke Filipina kalau mau, siapa tahu ya, ke Thailand juga bisa, cakupannya lebih luas lagi. Jadi kita ini produknya lebih murah 30% daripada yang cakupannya tadi Indomalay. Yang pertama saya akan bahas ICU. ICU-nya di Aliansa HSCPX ini di cover 365 hari. Ini penting teman-teman. Jangan sampai memilih yang di cover misal cuma 150 hari. Jangan. Di covernya termasuk ketika kita di ICU atau NICU atau ruang isolasi. Nah ini cocok dengan kondisi sekarang ini. Karena kita nggak pernah tahu sakitnya apa gitu kan. Apalagi yang sekarang ini, covernya kita ini sesuai tagihan. Jadi tidak dibatasi harga. Nah jangan sampai memilih ICU yang dibatasi harga. Misal ICU-nya ditanggung hanya 2 kali harga kamar. Nah itu kalau misalnya kena COVID gimana teman-teman? Karena rumah sakit mulai sekarang ini pasiennya terlalu banyak, yang ditangani itu terlalu banyak. Jadi biaya dokter, biaya ICU, APD-nya. Nah kalau nggak punya asuransi gimana? Ada yang habis sampai 500 juta loh, hanya karena COVID. Tergantung dari berapa lama perawatannya di ICU. Perawatan COVID ini sendiri di ICU, terus dengan ventilator itu 15,5 juta per hari. Kalau tanpa ventilator 12 juta per hari. Nah, jadi benar-benar perhatikan ICU-nya ini di covernya sesuai tagihan atau dibatasi per hari. Kalau yang sesuai saya dengar dari infonya Pak Tung kemarin, itu ada satu obat yang namanya Actemra ya. Itu seperti antibiotik gitu ya. Itu sekali diinfuskan 12 juta sekali pakai. Nah kita tahu sendiri perawatan corona itu kayak orang DB ya, jadi cuma diinfus, dikasih vitamin, kalau misalnya sesek ya dikasih oksigen, kalau ada lendirnya ya lendirnya itu dikeluarkan kan gitu. Jadi memang belum ada obatnya. Karena yang dikhawatirkan dari corona ini adalah infeksi sekundernya. Daya tahan tubuh kita ini kan lagi perang nih sama virus, karena lagi sibuk perang daya tahan tubuhnya, bakterinya jadi masuk, jadi infeksi kedua dari bakteri lain. Itu kan mahal-mahal tuh antibiotik, anti peradangan kayak begitu. Makanya banyak yang nggak survive, nggak bisa bertahan, banyak yang meninggal. Nah, terus kalau di cover pemerintah, rawat jalannya gimana? Kan masih simpang siur kan? Kalau di kita, misalnya masih ada lendir yang masih tersisa, kan bisa ya dipakai rawat jalannya. HSCPX pun plan apa nih yang bisa? Paling nggak harus ambil klasik, syukur-syukur ambil esensial gitu kan. Yang kedua, teman-teman harus memilih biaya implan itu yang sesuai tagihan ya, on bill, dibayar sesuai tagihan. Karena saat kita tuh harus menghadapi ini biaya ring jantung, pacu jantung, kayak gitu, itu nggak murah loh teman-teman, ratusan juta. Ada yang namanya ginjal bionik, jadi pengganti cuci darah. Nah, terus bantalan tulang belakang itu juga tidak murah ya teman-teman ya. On bill-nya itu bisa dipakai mulai tahun pertama atau tidak, karena beberapa di asuransi yang lain tuh on bill-nya bisa dipakai di tahun ke-8. Jadi harus reimburse. Akibatnya apa? Reimburse kan berarti kita bayar sendiri dong, terus nanti baru dibayar balik. Nah karena reimburse, asuransi punya kesempatan untuk investigasi, dan itu lama sehingga pengalaman teman saya bisa 8 bulan untuk dibayar kembali karena ada investigasi. Yang ketiga, biaya transplantasi organ on bill. Dulu nggak diganti, jadi ranahnya masuk ke fleksi CI. Nah di Allian itu yang diganti itu semuanya ya, yang mendonor itu operasi sama biaya pemulihan ICU-nya diganti, kemudian yang menerima donor biaya operasinya dan pemulihannya juga diganti. Terus organnya ditanggung nggak? Enggak, organnya nggak ada asuransi yang menanggung pembelian organ yang dipasang tadi. Terus pakai apa dong? CCI jawabannya ya, jadi harus punya dua-duanya. Kemudian yang keempat, rawat jalan 60 hari sebelum dan 90 hari sesudah rawat inap. Nah ini beberapa ada yang lebih pendek ya, 30 hari, 30 hari, ada yang 30 hari, 60 hari. Nah kemudian perawatan kanker. Nah ini penting teman-teman, coba dicek perawatan kanker yang ditanggung ini kankernya jenis apa, karena beberapa itu nggak ditanggung semua. Nah di tempat kita ini semuanya ditanggung. Yang berikutnya itu ada zero cryosurgery dengan permainan suhu. Jadi kankernya itu didinginkan dengan pakai gas nitrogen, suhunya tuh sampai minus 160 derajat ya. Jadi dibekukan dingin sekali sehingga membuat sel kanker ini beku dan akhirnya mati tanpa operasi. Nah yang ketiga ini imunoterapi. Disuntik sel imunati tumor ke dalam tubuh pasien, ini membunuh tumor secara langsung, kemudian juga ada efeknya itu reaksinya kekebalan tubuh untuk melawan kankernya itu ada.
Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, kalau sampai yang ditanggung itu cuma kemoterapi dan radioterapi itu sayang sekali, teman-teman. Nah, kemudian saya juga menemukan satu rumah sakit di USA ya, di Amerika itu nggak pakai operasi lagi. Ketika sudah di Amerika itu sembuh ya, beliau sembuh dari 2009 sampai sekarang karena berobat di rumah sakit yang di Amerika. Nah, di plan kita yang signature itu kan ada di Amerika. Nah, cocok itu, saya suka. Nah, kemudian yang keenam, perawatan dialisa on bill. Nah, ini perlu diperhatikan ya, cari yang sesuai tagihan. Kemudian santunan penyakit katastrofik itu dikasih 500 juta. Langsung, kurang apa coba? Premi udah lebih murah, masih dikasih 500 juta lagi. Kalau nggak mau, berarti ya kurang pinter gitu aja. Nah, kemudian yang ke-8, pengobatan tradisional Cina. Ini hanya di kita yang ada. 9, perawatan medis tahan lama. Itu diganti sampai 50 juta. Ya misalnya Pak kursi roda, ya monggo pilih yang 50 juta, boleh. Kemudian anggota tubuh artifisial ya, ini bisa diganti. Dikasih plafon 500 juta. Ini hanya di kita yang ada. Kemudian paliatif. Nah, ini penting ya bagi yang penderita kanker seperti mama saya, maka perlu pengobatan paliatif. Yang berikutnya 12 perawatan HIV. Nah, ini di kita yang ada ya. 13 expert medical opinion, hanya di Allianz yang ada. Kemudian ada medical assistant. Yang berikutnya ada rawat inap karena darurat kecelakaan di luar wilayah pertanggungan. Ini penting loh teman-teman. Karena misalnya nih, dibatasi 50 juta. Nah terus kalau ada kejadian darurat, misalnya apa sih darurat itu? Nah, contohnya apa? Jantung, stroke. Jadi penting, ini pilih yang sesuai tagihan. Kemudian rawat jalan karena darurat kecelakaan, termasuk perawatan gigi dan macam-macam. Kalau kecelakaan di luar negeri, di luar wilayah yang kita pilih, misalnya pilih Indonesia, kecelakaannya di Singapura, terus harus dijahit, itu ditanggung ya. Pilih yang sesuai tagihan. Kemudian rawat jalan darurat karena kecelakaan. Terus yang terakhir, pre-existing condition bisa diklaim di tahun ketiga. Ini penting ya, di asuransi lain tidak bisa, pasti tidak bisa. Nah, beberapa orang kan berharap masih bisa gitu ya, tapi melewati proses underwriting, gitu ya teman-teman ya. Nah, saya harap sharing saya malam ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.